Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakira wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Di antaranya adalah nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat ukhuwah, persaudaraan. Baik persaudaraan Islam dan juga persaudaraan dan persatuan dalam satu keluarga besar. Tema tausiah malam hari ini tentang menjaga persatuan dalam keluarga. Saya akan menceritakan suatu kisah nyata. Saya pernah berkenalan dengan seseorang yang tinggal di kota Jeddah di Arab Saudi. Beliau setelah lulus kuliah sempat bekerja di Inggris. Bekerja di Inggris dengan gaji yang cukup besar, dengan fasilitas-fasilitas yang banyak, tetapi lama-kelamaan dia merindukan untuk tinggal dekat Mekah dan Madinah. Merasakan adanya kegersangan hati. Dia minta dipindahkan karena perusahaan itu punya cabang di kota Jeddah. Tapi perusahaan menolak, tidak mau memindahkan karyawan tersebut untuk kerja di Jeddah, tapi tetap supaya kerja di Inggris. Akhirnya dia memutuskan berhenti bekerja. Dia pulang ke Jeddah. Saudara-saudaranya, kakak-kakaknya banyak yang menyalahkan dia atas sikapnya tersebut, gitu ya. Tapi dia merasa sudah mantap, sudah istikharah untuk memutuskan tinggal dekat dengan ibunya, sedangkan ayahnya sudah wafat. Kemudian juga ingin juga tinggal dekat Mekah dan Madinah. Tapi memang Allah uji saat itu, dia mencari pekerjaan lain di Jeddah tidak dapat. Jadi uang tabungannya akhirnya semakin menipis, dipakai untuk kebutuhan dia dan keluarganya. Dia sudah beristri dan sudah memiliki beberapa orang anak. Sampai akhirnya dia tidak bisa sewa apartemen. Akhirnya tinggal di apartemen keluarga, gitu ya, milik ayahnya yang merupakan warisan, gitu ya. Tapi tidak membayar sewa kontrak. Nah, saudara-saudaranya ingin menjual tempat tersebut. Menyuruh adiknya supaya meninggalkan tempat tadi, cari kontrakan di luar. Si adik mengatakan, saya tunggu sebentar. Kalau saya nanti ada rezeki, saya baru pindah. Akhirnya saudara-saudaranya laporan ke ibu orang tersebut. Akhirnya ibu yang melarang anaknya tadi, kamu harus pindah. Karena yang menyampaikannya ibu, si anak ini sangat patuh kepada orang tua. Baik kepada ibu atau kepada ayah, waktu ayahnya hidup, gitu ya. Jadi kalau kepada orang lain, dia masih bisa bernegosiasi, bisa melobi, bisa membantah. Tapi kalau yang menyampaikannya kedua orang tua, ayah atau ibu, yang ada adalah dia mendengar dan taat, tidak membantah.
Walaupun dalam prakteknya boleh saja kita berdiskusi gitu ya, tapi keputusan terakhir dari orang tua itu tetap harus kita ikuti selama bukan maksiat. Kaidahnya segitu. La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat. Selama bukan maksiat, termasuk hal yang ma'ruf, wajib seorang anak untuk mentaati orang tua. Meskipun orang tua juga perlu bijaksana, tidak memaksakan pendapatnya kepada anak yang tidak mampu untuk dipikulnya misalnya. Ya, kembali ke kisah tadi, akhirnya dia pindah. Cari kontrakan yang sangat murah. Sampai dia sendiri ikut menyekat kamar-kamar anaknya itu dengan triplek gitu ya. Karena tempat kontrakannya itu sangat kecil. Tapi dia tidak dendam kepada saudara-saudaranya. Sampai akhirnya rumah itu dijual, rumah waris tadi. Si ibu dijanjikan kalau sudah dijual nanti bagian ibu akan dibelikan rumah untuk ibu. Ternyata janji saudara-saudaranya itu meleset, ibunya tidak dibelikan rumah, mungkin uangnya terpakai oleh saudara-saudaranya, sedangkan si adik juga mungkin dianggap sudah ngontrak sekian tahun, jadi dia juga dianggap tidak dapat juga bagian dari warisan tersebut. Wallahu alam, yang jelas kenalan saya ini hidup dalam keadaan susah. Tapi masih ada uang tabungan. Akhirnya dia berangkat ke Singapura. Berangkat beli tiket pesawat ke Singapura, walaupun di Singapura tidak ada kenalan. Tapi dia bismillah mau safar. Karena di antara manfaat safar itu ada beberapa faedah, seperti Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan tagharrab anil autani fi talabil ula wasafir wa fil asfari khamsu fawaidi tafarruju hammin waqtisabu ma'isyatin wa ilmun wa adabun wa suhbatu majidi. Pergilah meninggalkan kampung halaman, merantau untuk meraih ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersafarlah, karena dengan safar itu ada 5 faedah. Yang pertama, menghilangkan kepenatan, menghilangkan kecemasan, kegelisahan. Karena dengan safar itu seperti suatu rekreasi mental gitu ya. Adanya hiburan. Kemudian yang kedua, juga dengan safar itu juga terkadang mendapatkan ma'isyah, mata pencaharian. Di kampung halamannya belum mendapatkan kelapangan, terpaksa keluar kota atau keluar negeri, kemudian untuk mendapatkan kelapangan rezeki. Kemudian juga dengan safar juga bisa dapat ilmu, adab, dan teman yang baik. Terutama bagi para pemuda remaja ya, yang karena orang tuanya itu sayang kepada anaknya, dipondokkan anak tadi. Anak jangan salah paham, dipondokkan bukan untuk dibuang. Tapi orang tua sayang, ingin supaya anaknya itu lebih matang lagi, lebih dalam ilmunya, lebih baik lagi ibadahnya, akhlaknya gitu ya. Sehingga anak itu perlu sabar. Tentu kalau milih lebih senang tinggal di rumah dibandingkan di pondok gitu ya. Tetapi karena ini keinginan orang tua, insya Allah baik, maka anak perlu bersabar ketika mondok misalnya ya. Perlu bersabar dan mengharapkan tadi insya Allah banyak manfaat yang bisa didapat juga. Kemudian kenalan saya ini berangkat ke Singapura, tinggal di penginapan sederhana, lalu sholat subuh di masjid, kemudian pada saat sarapan dia ke satu restoran gitu ya, berjumpa dengan seorang warga negara Singapura tapi keturunan dari Hadromi. Akhirnya ngobrol-ngobrol-ngobrol, kenalan,
diajak ke rumahnya. Akhirnya diajak ke rumahnya. Ternyata rumahnya besar sekali. Seorang dia itu pedagang permata dan berlian. Akhirnya orang Jeddah ini dibawa juga ke kantornya dan ditawari untuk menjual berlian dan perhiasan di Arab Saudi. Padahal baru kenal. Tapi si pedagang tadi mungkin punya firasat bahwa orang Jeddah ini orang yang jujur, amanat. Akhirnya dia percayakan untuk menjual. Alhamdulillah ketika dia balik ke Jeddah dan berusaha untuk memasarkan, alhamdulillah cukup laku barang tersebut. Dan dia dapat keuntungan yang besar. Jadi yang tadinya dia pertama ekonominya bagus, kemudian bangkrut istilahnya ya. Kemudian setelah itu mulai lagi menanjak lagi. Nah, inilah kehidupan manusia. Kehidupan manusia dalam masalah ma'isyah sering adanya pasang surut. Yang penting seorang tidak boleh putus asa, tidak boleh pesimis, harus selalu optimis, banyak berdoa. Dan salah satu cara untuk mendapatkan kesuksesan dalam hidup ini adalah bakti kepada kedua orang tua. Akhirnya, alhamdulillah dia kumpulkan uang sampai beli tanah, kemudian membangun rumah. Dia bangun rumah 2. Tanahnya itu 2 petak, yang satu untuk dia, yang satu dibangun rumah untuk ibunya. Tapi ibunya belum diberitahu, masih dirahasiakan. Suatu hari ibunya diajak jalan-jalan oleh anak ini. Si ibu minta maaf, "Nak, ibu minta maaf pernah mengusir kamu dari rumah ayah." Kata anaknya ini, Umi tidak ada salahnya. Tidak perlu minta maaf. Saya yang minta maaf kepada Umi. Lalu si Umi juga cerita, ya Umi dulu dijanjikan untuk dibelikan rumah, tapi ternyata akhirnya tidak jadi dan lain sebagainya. Yang jelas si anak tetap hormat kepada ibunya. Tidak merasa sakit hati karena pernah diusir oleh ibunya. Ibunya dan bapaknya ini benar-benar di atas kepalanya, dia sangat hormat sekali. Kemudian akhirnya ibunya diajak, "Yuk Umi lihat-lihat rumah." Dibawa ke rumah dia dulu yang baru selesai dibangun, belum ditempati. Si ibunya kagum melihat rumah bagus. Lalu ke rumah sebelahnya. Si ibu kaget luar biasa. Dia mengatakan, "Ini kok rumah ini seperti rumah impian Umi." Karena anaknya tahu apa kesenangan uminya itu semuanya sudah tahu. Uminya pernah bilang kalau punya dapur ingin temboknya warnanya apa, kamarnya bagaimana dan lain sebagainya. Si anak tahu, sehingga dia ketika membuatkan rumah untuk uminya sesuai dengan selera ibunya tadi. Si ibu kaget, "Ini kok seperti rumah impian saya." Lalu si anak mengatakan, "Umi, ini kunci rumah, ini rumah punya Umi." Luar biasa gembiranya si ibu diberi rumah yang bagus oleh anaknya. Akhirnya si ibu tinggal dan si anak bersama keluarganya tinggal di sebelahnya, berdampingan rumahnya ya. Kemungkinan juga ada jalan pintu tembusnya. Lalu orang tua kenalan saya ini punya apartemen di Taif, di kota Taif. Biasa buat liburan, biasanya kota Taif itu kota yang cukup dingin, indah, sehingga banyak orang berlibur di sana. Si anak ini ketika datang ke Taif, ke apartemennya, sering diganggu oleh kakaknya. Pintu rumah apartemennya itu ditaruh lemari lah, sehingga susah untuk masuk, banyak dipersulit.
Si adik ini bingung juga. Kenapa kok kakaknya bersikap seperti itu? Akhirnya dia memahami si kakak tuh ingin memiliki apartemennya. Padahal kakak juga sudah punya bagian apartemen juga di situ. Ada kemungkinannya ada rasa iri ataupun ingin memiliki. Si adik merasa ini hak saya, tapi dia juga menjaga persatuan keluarga. Dia tidak ingin terjadi keributan, permusuhan di antara saudara. Akhirnya dia memilih, saya ingin mengalah, ingin memberikan hak saya kepada kakak saya supaya tidak ribut, supaya tidak bertengkar atau bermusuhan. Tapi saya belum siap. Hati saya belum menerima sekarang, belum legowo, belum lapang untuk memberikan rumah ini, apartemen ini kepada kakak. Nantilah, nunggu saatnya hati saya sudah mantap. Akhirnya datang bulan Ramadan, dia sudah mantap untuk memberikan apartemennya kepada kakaknya. Dia berharap dengan sikap baiknya ini, dia mengharapkan dapat malam Lailatul Qadar, supaya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena maghfirah Allah dan rahmat Allah itu khairum mimma yajma'un, lebih baik dari harta yang mereka kumpulkan. Akhirnya dia telepon kepada kakaknya. Dia bilang, apartemen saya di Taif sudah saya jual. Marah-marah si kakak ini, memaki-maki si adiknya karena sudah menjual apartemennya. Si adik ini bercanda, tapi tidak berbohong. Dia bilang, sebentar, saya belum selesai. Saya jual kepada Allah. Saya berikan apartemen ini untuk kakak, untuk kamu. Wah, langsung si kakaknya muji-muji adiknya. Yang tadinya habis marah-marah, langsung dipuji-puji adiknya. Nah, tapi si adik ini ikhlas karena Allah ingin memberikan kepada kakaknya supaya tetap terjaga persatuan. Tapi bukan berarti hal ini harus dilakukan ya. Apabila terjadi kejadian yang hampir sama, bukan berarti harus dilakukan. Kalau dia mempertahankan hak juga tidak salah. Tapi ketika dia mengalah untuk menjaga persatuan dan mau melaksanakan perintah Allah, idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan orang lain dengan yang lebih baik. Dia mau mempraktekkan. Karena prakteknya tidak mudah membalas keburukan dengan kebaikan. Kalau kita pelajari kisah Nabi Yusuf alaihissalam ya, saudara-saudaranya dahulu jahat kepada dia, membuang ke sumur. Ketika Nabi Yusuf sudah punya kekuasaan, menjadi menteri, di tempat tinggal saudara-saudaranya sedang paceklik, kekurangan sembako gitu ya, butuh makanan, gandum dan lain sebagainya, mereka datang, Nabi Yusuf tetap membantu. Tidak melihat lagi masa lalunya, dendam kepada saudara-saudaranya. Walaupun akhirnya alhamdulillah saudaranya pun menyesal dan mengakui kesalahannya dan minta maaf. Ini penting bagi kita dalam hidup. Bahwasanya apabila kita punya kekeliruan, punya kesalahan, jangan gengsi, jangan malu untuk mengakui kesalahan dan minta maaf. Seorang suami jangan malu untuk minta maaf kepada istri. Seorang ayah jangan malu untuk minta maaf kepada anak. Meskipun artinya mungkin di satu sisi anak ini ada kelirunya, ada salahnya. Saya sebentar berpindah ke cerita yang lain ya. Ada satu kisah nyata di Kuwait. Ada seorang ahli parenting sedang memberikan pelatihan kepada orang tua, para ayah. Acaranya 2 hari, misalnya hari Sabtu, hari Ahad. Hari pertama selesai maghrib, salah seorang ayah datang ke instruktur tadi, ke narasumber tadi, berterima kasih atas materi yang disampaikannya.
banyak sekali manfaat yang saya dapat. Lalu curhat si peserta ini, wahai dokter, katanya, saya ini punya anak laki, sudah 5 tahun saya tidak ajak bicara. Mengapa? Karena dia kurang ngajar kepada istri saya, kepada ibunya. Saya tidak boleh tinggal di rumah, tapi akhirnya tinggal di pavilion. Jadi ada rumah kecil, satu komplek dengan rumah besar, tapi beda gitu ya, bukan rumah induk. 5 tahun saya tidak ajak bicara. Apa nasihat Anda untuk saya? Kata narasumbernya tadi yang ahli parenting, kamu minta maaf sama anakmu. Hah? Bagaimana mungkin saya minta maaf sama anak? Mustahil. Dia yang salah sama saya. Kata dokter itu, iya, dia salah, kurang ajar sama ibu, berdurhaka sama ibu, itu salah besar. Tapi kamu mensikapinya dengan cara tidak ngajak bicara 5 tahun juga itu salah juga. Jadi kamu minta maaf atas kesalahan yang kamu lakukan. Bukan berarti si anak itu benar. Ini seringkali orang yang dimintai pendapat untuk menengahi perselisihan itu seringkali dimusuhi oleh semuanya kadang. Kepada yang satu dianggap, wah kamu berat sebelah, bela sana. Yang satu juga sama dianggap, padahal dia berusaha untuk jadi penengah. Walhasil akhirnya pisah. Besok pagi acara hari kedua, sebelum memulai pelatihan, si ayah ini datang menemui instruktur tadi. Wahai Syekh, saya terima kasih. Tadi malam saya ketuk pintu kamar anak dan saya minta maaf sama anak saya. Jadi walaupun asalnya dia menolak, akhirnya setelah pulang dia berpikir iya. Akhirnya dipraktekkan, dia minta maaf pada anaknya. Lalu si anaknya meluk si ayah dan anaknya juga menangis, menyesal dan minta maaf dan berjanji untuk benar-benar patuh dan taat kepada ibu dan ayah. Akhirnya clear, masalahnya menjadi lebih baik. Alhamdulillah. Ya, kembali akhirnya kenalan saya ini menceritakan setelah dia punya rumah diberikan kepada ibunya, suatu hari dia harus pindah rumah, pindah pekerjaan. Ada satu pekerjaan di kota Yambo, mungkin sekitar 200 km dari Jeddah, sehingga dia tidak bisa tinggal di samping rumah ibunya. Akhirnya dia minta kepada kakaknya, yang kebetulan kakaknya itu mengalami kebangkrutan, sehingga tidak punya tempat tinggal. Oleh si adik disuruh menempati rumah kakaknya ini, adiknya ini yang di Jeddah, sambil menemani uminya. Itu sekedar kisah nyata yang saya dapatkan langsung dari sumbernya langsung yang mengalami kejadian tersebut dan bercerita kepada saya sambil menangis, meneteskan air mata. Usianya sekitar 15 tahun di atas saya. Ini mudah-mudahan kisah ini menjadi ibrah bagi kita semua untuk bagaimana kita berusaha untuk menjaga persatuan dalam keluarga. Terutama adik kakak ini harus dijaga persatuannya, persaudaraannya. Terlebih lagi kalau orang tua sudah meninggal dunia. Bentuk bakti kita kepada kedua orang tua adalah menjaga kerukunan. Walaupun orang tua sudah meninggal. Dan terutama saudara laki-laki itu adalah sebagai pengganti ayah. Walaupun statusnya dia adik. Kakaknya kakak perempuan gitu ya. Dan mungkin kakak perempuan sudah menikah, misalnya sudah punya suami. Maka tetap saudara laki-laki itu perlu tetap perhatian kepada saudara perempuannya, untuk sering berkomunikasi dengan saudara perempuan. Kalau ada kesempatan berkunjung, walaupun mungkin di luar kota misalnya ya, untuk berkunjung. Tentu saudara perempuan sangat senang sekali apabila saudara laki-lakinya itu mendatanginya, mengunjunginya. Ini mungkin di antara pesan yang bisa saya sampaikan.
kemudian barangkali ada tanya jawab, kita buka forum tanya jawab. Silahkan. Fadhal, barangkali ada. Ya, kalau tidak ada apa tidak? Dari perempuan juga boleh kalau ada. Ya, fadhal, silakan. Tadi bicara tadi kakak sama adik tadi yang rebutan warisan tadi. Iya. Yang adik kan mengalah itu tadi. Iya. Apa yang kakak itu tidak berdosa? Ya, pertanyaannya apakah si kakak tadi yang berbuat zalim tadi apakah tidak berdosa gitu ya? Nah, kalau seorang berbuat zalim mengambil haknya maka dia berdosa. Berdosa. Misalnya ya, itu hukumnya berdosa. Tetapi jika seorang yang dizalimi tersebut memaafkan dan tidak menuntutnya di akhirat, musamih, insya Allah kalau yang melakukan kezaliman tadi menyesal dan bertaubat kepada Allah, Allah akan menerima taubatnya. Jadi syarat taubat diterima itu kalau yang hubungannya antara dia dengan Allah langsung gitu ya. Tapi kalau yang ada hubungannya dengan manusia, ada hak orang lain, dia menyesal, taubat, harus diselesaikan dulu dengan orang lain. Kalau dia mengambil hak orang lain harus dikembalikan. Kecuali tadi orang yang dizaliminya tadi menghalalkannya, memaafkannya dan tidak usah dikembalikan, ya? Dengan terpaksa itu tadi. Tidak. Kalau dengan terpaksa, tidak dengan terpaksa. Diganggu terus sama kakaknya. Ya. Tapi dia berharap ganti dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berharap kalau dia ngalah, Allah akan menggantinya dari jalan yang lain, gitu ya. Artinya. Tapi kalau dia terpaksa tuh artinya gini, dia karena lemah posisinya, ya dia terima, dia dizalimi, tapi dia tetap tidak ikhlas, tidak ridho. Maka ini berbahaya. Makanya Nabi SAW bersabda, wattaqi da'watal madlum. Takutlah kamu sama doanya orang yang dizalimi. Kalau orang yang dizalimi ini berdoa kepada Allah, minta agar Allah membalas kepada orang yang berbuat zalim, itu doanya mustajab, doanya manjur, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ya. Artinya kalau dikatakan dosa, dosa, tapi kalau dia menyesal, bertaubat, dia harus menyelesaikan masalahnya dengan saudaranya. Kalau saudaranya memaafkan, ridho, musamih, tidak masalah. Tapi kalau saudaranya tetap menuntut, maka dia wajib untuk menyelesaikan dan memberikan hak saudaranya. Ada lagi yang lain? Ya, sebelum saya lupa, sebagai penutup, ada dua doa yang perlu untuk kita hafalkan ataupun sering kita baca yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya doa Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa antaghfirali wa tarhamani wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftun wa as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Artinya apa? Ya Allah, aku memohon kepada Engkau perbuatan kebaikan, supaya Allah berikan kemudahan, taufik bagi kita untuk dapat banyak berbuat amal kebajikan dan meninggalkan kemungkaran, serta cinta kepada orang-orang miskin, dan supaya Allah memberikan maaf, ampunan kepadaku dan merahmatiku. Wa as'aluka hubbaka, aku memohon kepada Engkau ya Allah cintamu. Wa hubba man yuhibbuka, dan cinta kepada orang yang mencintaimu.
wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan mencintai amalan yang dengan amalan tadi mendekatkan diriku kepada cintamu. Lalu doa yang kedua, Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Setelah itu waj'alna syakirina li ni'amika muthnina biha alaika qabilina laha wa atmimha alaina. Ya Allah, alif baina qulubina, lembutkanlah di antara hati-hati kami. Supaya tergantung kita niatnya ya, qulubina kalau antara keluarga atau bahkan antara kaum muslimin pada umumnya, supaya lembut hatinya, supaya menjadi orang yang bersaudara, saling mencintai, saling menyayangi di jalan Allah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina. Perbaikilah hubungan di antara kami. Kalau ada yang renggang antara suami istri, antara adik kakak, antara paman dengan ponakan misalnya, supaya diperbaiki. Wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam, berilah hidayah kepada kami jalan-jalan keselamatan. Wa najjina minadh-dhulumati ilan nur, selamatkanlah kami dari kegelapan kepada cahaya. Wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Ya, kita jawab adzan dulu. Ya, saya lanjutkan sedikit. Wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Jauhkanlah, hindarkanlah kami dari kekejian, berbagai macam kekejian, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Wa barik lana, ya Allah, berkahilah untuk kami fi asma'ina, dalam pendengaran kami, wa absarina, dalam penglihatan kami, wa qulubina, berkahilah hati-hati kami, wa azwajina, pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan kami. Waj'alna syakirina li ni'amika, jadikanlah kami semua orang-orang yang bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Muthnina biha alaik, yang selalu memuji-Mu dengan sebab nikmat-nikmat yang Kau berikan kepada kami. Muthnina biha alaik qabilina laha, kami menerima nikmat-nikmat tersebut. Wa atmimha alaina, dan sempurnakanlah, cukupkanlah untuk kami. Itu saja mungkin tausiah malam hari ini saya cukupkan. Kemudian kita bisa sholat di masjid. Setelah sholat di masjid bisa kita lanjutkan ramah tamah, tapi tidak formal ceramah gitu ya. Sama-sama kita duduk di bawah ngobrol-ngobrol. Insya Allah kedatangan saya di kota Mojokerto ini, insya Allah untuk acara safari dakwah. Besok ada acara tausiah ba'da sholat subuh di Masjid Imam Syafi'i. Kemudian nanti jam 10-nya ada di Ma'had atau di Masjid Ibadur Rahman jam 10 sampai menjelang zuhur. Kemudian ba'da maghribnya besok di Masjid Mujahidin. Insya Allah itu untuk kegiatan di Mojokerto-nya. Nanti hari Ahad subuh ada kegiatan di Jombang. Kemudian Ahad pagi, siang, sore, dan malam ada kegiatan di Surabaya. Sampai pagi hari juga ada subuhnya. Baru setelah itu pulang lagi ke Cirebon. Semoga Allah SWT memberkahi waktu kita semua. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Akhina Saleh, Abdul Qadir, dan semua keluarga besar ya. Artinya yang terutama Abdul Qadir yang menjadi penyebab menghubungi saya untuk
datang ke Mojokerto ini, insya Allah juga sebagai silaturahim juga, insya Allah diniatkan sebagai silaturahim kepada keluarga besar. Alhamdulillah, semoga Allah menguatkan ukhuwah di antara kita semua dan ukhuwah di antara kaum muslimin, dan memberikan izzah kepada kaum muslimin dimanapun berada, dan menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang mendapatkan hidayah dan menjadi penyebab orang lain mendapatkan hidayah Allah pula. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.